Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala karunia nikmatnya, atas segala kasih sayangnya yang dicurahkannya kepada semua makhluknya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita semuanya dan keluarga kita, saudara-saudara kita, termasuk golongan umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa menambah, kita bisa menambah ilmu agama kita, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sudah sampai pada hadis yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat dari bab 7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Nama beliau aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebanyak 5.374 hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Rawahu Muslim. Yadkhulu, akan masuk, jadi menggunakan fi'il mudhari ya. Nantinya, karena ini belum, saat ini belum. Jadi zaman mustaqbal, zaman yang akan datang. Nanti suatu ketika akan masuk al-jannata, ke surga. Siapa yang masuk ke dalam surga? Aqwamun, yaitu adalah beberapa kaum. Afidatuhum, yang ciri-ciri kaum tersebut adalah hati-hati mereka, hatinya mereka, mithlu afidatit thair, itu seumpama hatinya burung. Jadi kalau di kalimat bahasa Indonesia menjadi beberapa kaum yang hatinya seperti burung akan masuk surga. Itu kalau ditranslate ke bahasa kita, bahasa Indonesia.
Tapi kalau perkataannya seperti itu. Jadi nantinya akan masuk ke dalam surga adalah kaum-kaum. Ini jamaknya. Artinya baik laki-laki maupun perempuan yang ciri-cirinya adalah hati mereka sebagaimana hatinya burung. Apa yang dimaksud dengan hati seperti hati burung? Qila, dikatakan di situ, maknahu. Yang dimaksud dengan hatinya burung adalah mutawakkiluna, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan juga dikatakan atau ditafsirkan qulubuhum raqiqatun. Hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang lembut. Ini adalah ungkapan kiasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat indah. Jadi mendekatkan maksud dari apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan contoh bahwa burung itu adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang ya beraneka ragam. Ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi ini umum, burung, gitu ya. Nah, mereka mencari makan di waktu pagi hari dengan aneka ragam sumber makanan. Dan di saat mereka mencari makan, itu mereka hanya berusaha saja. Selainnya pasrah, tawakal, begitu ya. Jadi tidak ada kerisauan hati mereka. Hati burung-burung itu tidak ada risau. Maka kalau di pagi hari itu kita bisa lihat bagaimana burung-burung itu. Mereka kalau di pagi hari berkicau, gitu ya. Burung-burung berkicau dengan senangnya akan menyambut rizki yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkicau dengan senangnya pagi-pagi itu. Nah, ini ya juga rahasia kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan hati yang bertawakal itu seperti burung, tidak dengan makhluk yang lain di situ. Dan ketika mencari rezeki, dia ya sumber makanannya beraneka ragam tadi. Bahkan ada yang berada di alam yang lain, itu misalkan di laut atau di perairan. Jadi dalam hal ini adalah tidak ada kerisauan sama sekali pada burung-burung tersebut. Di orang-orang yang hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kerisauan di dalam hatinya akan kehidupannya, akan sumber rezekinya, akan nantinya seperti apa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting dia berusaha. Di burung itu ketika pagi dia dalam kondisi lapar, dia akan mencari makanan. Dan kemudian nanti sorenya balik lagi dalam kondisi yang sudah kenyang. Begitu. Ya. Dan kemudian dia malah menikmati istirahatnya, besok pagi akan mencari rezeki lagi. Jadi dalam hal ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang berikutnya. Al-khamisu. Hadis yang kelima dari bab 7. An Jabirin radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai sahabat Jabir. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini sahabat Ansar dari suku Khazraj. Sahabat Jabir ini masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah. Dan pada waktu itu usianya masih sangat kecil. Sehingga ketika masa perang Badar dan perang Uhud, perang Badar pada tahun ke-3 Hijriah, perang Uhud pada tahun ke-5 Hijriah, sahabat Jabir belum diizinkan perang karena usianya masih kecil. Dan saat perang Khandaq beliau diizinkan untuk berperang. Sahabat Jabir mengikuti perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sebanyak 19 kali peperangan. Salah satu dari peperangan itu yang akan disampaikan oleh sahabat Jabir ini, itu adalah perang Dzatul Riqa. Ini hadis ini berkenaan dengan perang Dzatul Riqa, yaitu perang ketika sesudah perang Khaybar, tahun ke-7 Hijriah. Jadi perang Ahzab sebelumnya, itu perang Khandaq, itu Rasulullah menghadapi 3 golongan besar. Menghadapi 3 golongan besar yang menyerang Rasul. Yang pertama adalah kaum Quraisy dari Mekah. Kemudian yang kedua adalah kaum Yahudi yang ada di Khaybar. Dan yang ketiga adalah suku-suku Badui, jadi yang mereka berpindah-pindah itu di gurun-gurun itu. Dan ketiga-tiganya ini keduanya sebelumnya sudah diatasi oleh Rasulullah SAW dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah sudah mengamankan jalur dakwahnya, ya, tidak diganggu lagi dari penduduk Mekah. Kemudian Khaybar sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Maka satu lagi ini, sisa dari perang Ahzab dan Khandaq itu yang menjadi duri, yang masih mengganggu adalah suku Badui, suku-suku yang pedalaman, yang suka merompak, mengganggu, dan mereka berpindah-pindah. Ya, mereka berpindah-pindah. Ini menyulitkan sekali. Maka Rasulullah SAW ya kemudian mengerahkan pasukan supaya mereka tidak bertingkah lagi, gitu, ditaklukkan. Nah, mereka mengganggu, dan ini menjadi pihak nomor 3 yang memusuhi Rasulullah SAW dan sahabat. Ini perang Dzatul Riqa. Karena berada di gurun-gurun pasir yang jauh, ya, perjalanan beberapa hari, maka di sini disebut Dzatul Riqa. Dzatul Riqa itu adalah orang-orang yang kakinya melepuh karena panas. Jadi perjalanannya jauh, kemudian panas, dan kendaraannya bergantian. Itu sahabat seperti itu. Kita bisa bayangkan itu ya, perjuangannya Rasulullah dan sahabat. Perjalanan jauh dengan kendaraan unta yang dibagi beberapa orang, 5 orang, gantian lagi. Karena panas, maka perjalanan jauh, sandalnya lepas, copot, dan tidak pakai sendal, akhirnya melepuh. Ada yang kukunya terkelupas, kulitnya terkelupas, luka, dan sebagainya. Sangat menyulitkan ini. Itu peperangan Dzatul Riqa. Tapi kemudian peperangan berjalan dengan mulus, dan Rasulullah dan sahabat berhasil membuat takut suku-suku Badui itu, membuat takut, berjanji untuk tidak mengganggu lagi Rasulullah SAW dan sahabat. Ini di sini sudah tiga komponen yang sebelumnya menyerang Madinah dengan perang Khandaq sudah dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Ini ya. Sehingga setelah itu menjadi dakwah menjadi lebih mudah. Nah, ini perang Dzatul yang melatar belakangi hadis ini. Annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya sahabat Jabir ghaza itu melakukan peperangan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin, yaitu menuju kepada kaum Najd, yaitu kaum Najd ini. Itu tadi yang berada di gurun-gurun tadi. Falamma qafala, maka ketika kembali atau sudah selesai misi peperangan Dzatul Riqa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah SAW sudah kembali, qafala, maka sahabat Jabir juga kembali ma'ahum beserta Rasulullah dan sahabat.
Ini karena yang menerangkan sahabat Jabir ini. Fa'adrakathumul qailah. Pada saat itu ya mereka menjumpai waktu qailulah. Jadi waktu qailulah itu waktu menjelang sholat zuhur. Karena sangat panas, Rasulullah beristirahat di waktu qailulah itu. Ini juga sunnah. Jadi sebelum zuhur kira-kira 20 sampai 30 menit itu istirahat. Tiduran. Ya, tidur boleh. Tidur sebentar. Ini kalau 12 ya ini ya. Itu 20 sampai 30 menit sebelum sholat zuhur. Wakilah dan juga menurut para ulama juga setelah sholat zuhur. Tapi tidak sampai lebih dari berjam-jam gitu tidurnya, tidur siang. Karena dengan qailulah itu akan membangkitkan lagi semangat ya. Karena memang orang-orang soleh itu ketika malam mereka sholat malam. Jadi ada saat siangnya itu istirahat. Ini istirahat sebentar saat siang terik matahari itu disebut qailulah. Jadi pada saat qailulah itu fi wadin di dalam lembah, itu jalan di lembah sudah masuk qailulah. Waktu qailulah untuk istirahat. Fi wadin di dalam lembah katsiril idahi yang banyak pohon berduri. Jadi pohon berduri di sini. Sampai ke lembah siang-siang terik di pohon yang berduri. Banyak pohon berduri di lembah itu. Di gurun pasir. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun untuk beristirahat. Wa tafarraqan nasu dan kemudian para sahabat juga menyebar karena menyebar mencari tempat perlindungan. Yastazilluna bisyajar untuk berlindung di bawah pohon-pohon berduri tadi. Carilah tempat yang bisa istirahat. Sehingga berpencar para sahabat, Rasulullah sendirian akhirnya di situ. Ditinggal para sahabat, dianggap aman. Padahal di situ ada yang mengintai. Nah inilah Rasulullah ya tidak dijaga pas pampres begitu ya. Kalau pas pampres harus detil itunya perhitungannya, tidak boleh ada yang lengah gitu ya. Kalau Rasulullah itu tinggal sahabat di mana? Di saat istirahat itu Rasulullah ditinggal sendirian. Karena memang Allah sendiri yang akan menjaga Rasulullah. Disebut dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas. Allah sendiri akan melindungi engkau Muhammad dari gangguan manusia. Dijamin tidak akan bisa ada satupun manusia yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu dijamin dalam Al-Quran. Meskipun ayat itu termasuk surat Al-Maidah ayat 67 ya, nanti bisa dicek. Itu adalah ayat Madaniyah. Tetapi perlindungan Rasulullah itu sejak sebelum hijrah, bahkan sejak kecil itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya. Tidak akan dibiarkan dibunuh oleh siapapun juga. Nah, saat sendirian di situ Rasulullah istirahat, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah kemudian istirahat gitu ya, turun dari kendaraan istirahat tahta samurata, yaitu berada di pohon namanya pohon samurah. Itu diterangkan samurah itu pohon berduri yang besar, pohon berduri yang besar yang rindang. Beliau duduk di istirahat di bawahnya. Fa'allaqa biha saifahu. Fa'allaqa maka Rasulullah menggantungkan biha dengan pohon samurah tadi di dahannya saifahu, yaitu pedangnya Rasulullah ditempelkan di pohon samurah. Wanimna naumatan dan kami semua tidur dalam tidur sejenak qailulah tadi. Tidur istirahat. Nah, di terik matahari yang begitu panas. Tidur. Kemudian faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Maka kemudian Rasulullah SAW ya setelah sesaat itu tidur memanggil kami. Tapi bukan memanggil minta bantuan, minta tolong, tidak. Memanggil sudah menangkap seseorang di Rasulullah. Ya, memanggil kami. Termasuk Jabir ini. Wa idza indahu a'rabiyun, dan ada di sampingnya Rasulullah SAW
seorang badui yang tadi itu mengintai Rasul. Bahkan ingin membunuh Rasulullah. Masih ada yang lolos begitu yang masih ingin mencoba untuk membunuh Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, inna hadza, sesungguhnya laki-laki ini, A'rabi ini, orang Badui ini, ikhtaratu alayya sayfi, telah mengambil dariku pedangku yang digantung tadi, diambil, dibunus. Ikhtarata itu menghunus, pedang ini diambilnya dibunus. Wa anana imun, dan aku Rasulullah naimun, dalam kondisi tidur. Fastaiqaltu, maka kemudian aku bangun, Rasulullah bangun, wa huwa fi yadihi salatan, dan dia laki-laki tadi sudah ada di tangannya pedang yang terbungkus, pedangnya Rasulullah. Qala, berkata laki-laki tadi, si A'rabi Badu tadi, man yang na'uka minni, siapa yang akan menghalangi kamu dari aku, maksudnya akan bunuh kamu. Rasulullah digitukan, siapa yang akan menolong kamu? Qultu, aku berkata, Allah yang akan menolongku. Dan itu salatan, diulangi 3 kali. Siapa yang akan menolong kamu, mencegah kamu dari upaya membunuh? Allah, Rasulullah menjawab. Sampai 3 kali itu. Dan kemudian pedangnya jatuh, Rasulullah kembali mengambil, gantian mengambilnya, ini dalam riwayat yang lain, gantian mengambilnya, dan Rasulullah menanyakan, siapa sekarang yang menolong kamu gantian? Maka dia minta maaf kepada Rasulullah. Dan dimaafkan oleh Rasulullah. Walam yu'adzibuhu, dan Nabi Muhammad SAW tidak menghukumnya. Wajalasa, sedangkan laki-laki tadi dalam kondisi tidur. Dan ditangkap Rasulullah, yang menangkap Rasulullah sendiri. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat pemberani dan sebenarnya beliau punya fisik yang sangat kuat. Ya, dalam riwayat yang lain beliau itu pernah bergulat dengan orang yang paling kuat di Mekah itu. Karena bayaninya begini, kalau kamu bisa mengalahkan aku mau masuk Islam. Maka Rasulullah menanggapinya, menyanggupinya untuk bergulat dengan orang tadi itu yang paling kuat di Mekah. Ya, begitu mulai gulat langsung dibanting sama Rasul. Dia bilang, ini saya belum siap itu. Saya belum siap, padahal ahli gulat tadi itu. Saya belum siap, balik ulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Dimulai banting lagi sama Rasul. Ya, langsung sekali bantingnya. Rasulullah fisiknya sangat kuat dan sangat berani. Dan Rasul mengatakan, ya, ana Madinatus Syaja. Aku adalah, ya, kota pemberani, kota yang penuh keberanian. Wa Umar babul, Umar bin Khattab itu pintunya. Jadi Umar itu sebagian kecil keberaniannya dibandingkan keberaniannya Rasulullah SAW. Jadi samping itu Rasulullah adalah pemaaf. Rasul tidak menghukum laki-laki tadi yang sudah niat membunuhnya, sudah kalah gitu ya, sudah jatuh pedangnya karena disebutkan Allah bergetar pedangnya jatuh. Ya, itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, orang Badui tadi itu namanya adalah Huros bin Haris, dan setelahnya dia masuk Islam karena melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat baik dan pemaaf, ya, memaafkan. Nah, petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Muhammad itu adalah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Itu petunjuknya Allah kepada kekasihnya. Apa? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan jika mereka punya dosa, istaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah. Ini pemimpin yang luar biasa ini Rasulullah. Rasulullah itu kalau terjadi pada diri beliau, itu beliau pasti akan memaafkan. Tapi kalau terjadi kepada Allah, ya akan ditegakkan hukum. Tetapi kalau kepada beliau mau disakiti kayak bagaimanapun, mau dihina, mau dicela, disakiti, mau dicelakakan, mau dibunuh bahkan, itu beliau akan maafkan.
fa'fu anhum. Maafkan mereka. Nah, kalau mereka punya salah kepada Allah, wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi Rasulullah itu kalau ada yang salah kepada beliau belum maafkan, kalau ada yang berdosa, Rasulullah mintakan ampun kepada Allah. Ya, astagfirullah. Wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah pada suatu perkara, pada setiap perkara. Di memaafkan, memintakan ampun, dan bermusyawarah. Itu adalah pemimpin yang luar biasa Rasulullah SAW. Kemudian di riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain masih dari dimaksudkan di sini adalah riwayatnya Imam Bukhari. Kalau yang sebelumnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim, kalau yang disebutkan ini riwayatnya Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari pada riwayat yang lain. Qala, berkata Jabir, yaitu sahabat Jabir, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu ketika kami Jabir dan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzati riqa. Jadi ini hadis yang sebenarnya maksudnya sama tapi redaksinya berbeda. Jadi ada tingkatan-tingkatan hadis. Ada hadis yang sahih. Sahih itu dari artian adalah sanadnya terpercaya, bersambung sampai Rasulullah SAW, sanadnya terpercaya dan ada syarat-syaratnya, kriterianya, adil, kemudian hafalannya bagus sekali dalam nilai 9 sampai 10. Kalau nilainya di bawah 9 sudah tidak dimasuk syarat sahih itu. Imam Bukhari. Adil, tidak pernah bohong satu kali pun. Kalau Imam Bukhari menjumpai ada riwayat hadis yang kemudian menyampaikan itu pernah bohong sekalipun, maka akan dihapus oleh Imam Bukhari. Bahkan pada perkara-perkara yang menurut orang biasa itu biasa saja begitu. Tapi Imam Bukhari tidak akan mengambilnya. Contohnya ketika beliau harus berjalan sampai berhari-hari untuk menanyakan satu hadis, beliau mendengar ada yang membawakan hadis, beliau datang ke sana, dan beliau belum sampai menanyakan, beliau lihat ternyata orang tadi meludah ke arah kiblat. Begitu meludah ke arah kiblat, Imam Bukhari sudah tidak tanya lagi, balik lagi. Itu begitu ketatnya Imam Bukhari. Juga Imam Muslim juga punya syarat-syarat. Jadi sanad hadisnya dan redaksinya itu terjaga dengan hadis yang sahih. Di bawahnya ada hadis, ada lagi kemudian di bawahnya lagi ada dhaif dan seterusnya. Ada tingkatan-tingkatan hadis. Nah, ini yang tadi itu adalah muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih dan redaksinya yang sama. Nah, kalau ini ada riwayat Imam Bukhari dan yang lain dari juga Imam Bukhari. Qala, berkata Jabir, sahabat Jabir, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami suatu ketika bersama Rasulullah SAW bidzati riqa, dalam perang Riqa. Dzatur Riqa. Tadi juga perang Dzatur Riqa. Sama ini hadis. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin. Maka ketika kami sampai pada pohon yang rindang. Jadi kalau tadi hadis tadi disebutkan dengan samurah, pohon samurah, kalau di riwayat ini adalah hadis pohon yang dhalilatin, yang rindang, besar rindang. Taraknaha, kami meninggalkan pohon tadi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan tempat istirahatnya Rasulullah SAW. Faja'a rajulun, maka datang seorang laki-laki minal musyrikina, dari golongan kaum musyrik. Yang dimaksud tadi adalah Ghurath bin Haris sebelum masuk Islam. Jadi ketika dia membunuh Rasulullah. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sedangkan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun, itu tergantung, pohonnya tergantung sama Rasulullah, bisyajarati, itu di pohon. Fahtaraqahu, maka laki-laki tadi mengambil pedang itu, membunuhnya.
Faqala, maka berkata laki-laki tadi, takhafuni, apakah kamu takut padaku? Qala, menjawab Rasulullah SAW, lah, tidaklah. Apa? Nggak ada takut terus. Kalau kita takut begitu, tidak takut kita. Ya kita beda makamnya sama Rasulullah. Kita yang takut. Rasulullah tidak. Rasulullah itu dijaga oleh Allah. Waktunya masih ada ya. Tidak ada cerita lain. Ya, kita lanjutkan saja. Faqala, maka berkata laki-laki tadi. Faman, maka siapa? Yang bisa mencegah kamu, membela kamu minni dari aku. Qala, bersabda Rasulullah, Allah. Itu tentu Allah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah yang akan menolong kamu dari manusia. Kemudian wa fi riwayati Abi Bakrin Al-Ismaili, ya ini melengkapi tadi ya, menjelaskan tadi dari riwayatnya Abu Bakar Al-Ismaili fi sahihihi, dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, qala, berkata si laki-laki tadi, laki-laki Badui tadi, man, siapa? Yamna'uka, yang akan mencegah kamu, membela kamu ini dari aku. Qala, bersabda Rasulullah, Allah tentunya. Qala, maka berkata Jabir, jadi ini kalau tidak domir-domirnya kembali kemana ya, ini memang harus memahami bahasa Arab ya. Qala, berkata Jabir, fasaqqa qasaid, jatuhlah pedangnya min yadihi, dari tangannya laki-laki tadi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah mengambil pedang as-saifa, pedang. Rasulullah SAW mengambil pedang yang jatuh tadi, pedangnya Rasulullah sendiri. Faqala, maka berkata, bersabda Rasulullah SAW, sekarang man, sekarang gantian nih. Sekarang siapa? Yang bisa membelamu minni dari aku. Rasulullah mengatakan itu gantian begitu. Menakut-nakuti saja. Faqala, maka berkata laki-laki tadi, kun khaira akhidin, jadilah engkau sebaik-baik pemaaf. Jadi minta maaf misalnya si laki-laki tadi. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, apakah kamu mau tasyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah? Kamu mau, kamu bersyahadat bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan aku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kamu mau syahadat itu? Maka dia berkata, laki-laki tadi, qala, lah, enggak, aku enggak mau syahadat. Walakinni, tetapi aku u'ahiduka, berjanji kepada engkau, Allah uqatilaka, bahwa aku tidak akan membunuh engkau, tidak akan memerangi engkau. Wala aku nama qaumin, dan juga aku tidak akan beserta orang-orang, beserta kaum yuqatilunaka, yang akan memerangi engkau. Aku tidak akan memerangi membunuh engkau, dan juga aku tidak akan bersama orang-orang yang akan memerangi engkau. Aku berjanji. Tapi syahadat enggak mau dia waktu itu. Ya masih belum mau. Maka faqalla sabilah, maka Rasulullah melepaskan dia. Ya, ceritanya setelah didatangkan sahabat, ya, maka dia dibebaskan ya Rasulullah. Nah, dibebaskannya itu kemudian dia masuk Islam. Fa'ata ashabahu, maka dia mendatangi kaumnya laki-laki tadi. Nah, itu akhirnya ya meskipun saat penaklukan perang Badar itu tidak mau Islam, Rasulullah tidak menghukumnya. Kaum-kaumnya yang tadi ditaklukkan juga tidak hukum. Bahkan ada yang merosot sampai mengintai membunuh Rasulullah, juga tidak dihukum Rasulullah. Biarkan saja. Akhirnya mereka masuk Islam dengan sendirinya. Ini masuk Islam dengan akhlak, dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya betul Rasulullah berperang, tetapi yang utama adalah dengan akhlak. Dengan kebaikan keluhuran akhlak, beliau adalah pemaaf, tidak pendendam, sama sekali tidak dendam Rasul. Kalau kita kan tidak mungkin ya, kalau kita mau dibunuh orang, terus kita ada kesempatan, mungkin kita akan berbuat. Faqala, maka berkata laki-laki tadi, ji'tukum, aku mendatangi kalian umat, ya kalian kaumku ini, min indi khairin nas, dari orang yang paling bagus, manusia yang paling bagus. Itu maksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu adalah hadis beberapa riwayat, tapi satu kesatuan. Qauluhu ini dari Imam Nawawi, qauluhu qafala mengartikan qafala ay roja'a, maksudnya adalah kembali. Kemudian wal idahu, idah itu adalah pohon yang penuh duri. As-samurah tadi adalah pohon yang besar, ya, dari pohon-pohon yang berduri, pohon yang besar untuk tempat istirahatnya Rasulullah. Ikhtaratus saif itu adalah menghunus pedang. Sultan itu terhunus pedangnya, ya, itu adalah arti dari kata lafal-lafal yang ada di dalam hadis itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. As-sadisu wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, pembacaan hadis yang ke-77 dan 78. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan karunia ilmu kepada kita dan senantiasa menolong kita, ya, menjadikan kita hamba-hambanya yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.